Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Industri minyak sawit Malaysia saat ini tengah menghadapi cabaran yang teramat berat, yakni banjir yang melanda di beberapa wilayah sentra perkebunan sawit dan juga kekurangan tenaga kerja asing akibat pembatasan pergerakan PKP karena pandemi COVID-19. Oleh karena itu, produksi minyak sawit di Malaysia tengah menghadapi pukulan ganda dari kekurangan pekerja dan hujan lebat yang telah memicu banjir di wilayah-wilayah utama pemasok terbesar kedua di dunia itu, seperti dilansir dari situs bisnis.com. Hujan lebat dan badai petir yang tiada henti telah menyebabkan banjir bandang di beberapa bagian Sabah, Sarawak, Johor, Pahang dan Perak, negara bagian penghasil minyak sawit terbesar di negara itu. Meskipun pohon kelapa sawit biasanya menyukai air dan tahan terhadap cuaca basah, banjir yang berkepanjangan dapat mencegah panen, menyebabkan buah menjadi terlalu matang dan kualitas minyak memburuk dan mengganggu pengangkutan buah ke pabrik. Masalah itu diperparah dengan penerapan kembali pembatasan di Malaysia mulai tanggal 13 Januari dan keadaan darurat yang mungkin berlangsung hingga Agustus. Pembatasan itu memperumit perekrutan tenaga kerja asing yang sangat dibutuhkan oleh industri kelapa sawit. Beberapa negara bagian termasuk daerah perkebunan kelapa sawit yang luas telah terpengaruh di Johor, Pahang dan Perak. Di sini kehilangan hasil panen tidak dapat dihindari karena banyak bagian ladang telah berada di bawah 2-3 kaki air selama 2 hingga 3 minggu, kata Carl Beck Nielsen, Direktur Eksekutif United Plantations BHD, dilansir Bloomberg, Rabu tanggal 20 Januari tahun 2021. Di Sarawak, negara bagian penghasil kelapa sawit terbesar kedua di Malaysia, penurunan hasil panen mungkin lebih parah dari perkiraan semula 15% hingga 20% selama 2 bulan ke depan. Andrew Cheng, CEO Asosiasi Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit Sarawak, mengatakan hal itu karena kekurangan pekerja yang akut menambah masalah produksi yang disebabkan oleh banjir. Saya yakin banyak perkebunan kelapa sawit di daerah dataran rendah Sarawak akan terpengaruh, terutama dengan masuknya King Tide, kata Cheng, mengacu pada air pasang yang sangat tinggi, yang dapat menyebabkan banjir berkepanjangan. Sime Darby Plantation BHD, penanam kelapa sawit terbesar di dunia berdasarkan luas area, mengatakan sekitar 3% dari operasi hulu Malaysia terkena dampak banjir dan penutupan jalan. Negara-negara bagian yang terkena dampak adalah Sabah dan Sarawak, yang bersama-sama membentuk 45% dari total produksi negara, serta Johor, Pahang, Perak, Kedah, dan Negeri Sembilan. Beck Nielsen mengatakan kekurangan pekerja minyak sawit Malaysia telah menjadi jauh lebih buruk dibandingkan dengan 6 bulan lalu. Kendala itu kemungkinan bertanggung jawab atas hingga 90% dari 3,6 juta ton tandan kelapa sawit yang hilang tahun lalu. Kami berada pada titik puncak yang akan mengakibatkan hilangnya panen yang cukup besar pada 2021, kata Beck Nielsen. Meskipun produksi kelapa sawit kuartal pertama tidak akan jauh lebih rendah dari kuartal lalu, dampak dari kekurangan tenaga kerja yang akut akan benar-benar mulai mengganggu dan berdampak pada produksi dari April hingga Oktober. Penurunan produksi tahun ini diperkirakan akan menjadi 18,6 juta ton.